pada pertemuan kali ini ya. Suara Ibu terdengar? Izin terdengar, Ibu. Oke. Baik, sebelum kita ke infeksi nifas, itu ada dua topik, dua kasus pada infeksi nifas. Kita akan masuk pada endometriosis ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya endometriosis itu kayak seperti ini ya. Jadi ada bercak-bercak gitu ya, atau nodul gitu ya, yang tumbuh di sekitar di luar ini rahim gitu ya. Ini gambarannya. Ada yang di tuba ya, ada yang di abdomen. Nah, seperti ini endometriosis ya. Apa sih ini gitu kan ya? Mungkin kalian sudah bukan yang pertama atau sering mendengar endometriosis ya. Udah pernah dengar belum? Udah pernah membaca belum? Boleh, kalau yang udah pernah membaca, yang pernah ketemu kasusnya, boleh cerita. Kakak saya misalnya terdiagnosis atau apa gitu. Ada yang mau bercerita tentang endometriosis? Belum, belum ada. Oke, baik ya. Jadi endometriosis ini adalah pertumbuhan, jadi kebayang ya, begini endometriosis ya. Endometriosis ini adalah pertumbuhan jaringan endometrium di luar rahim. Nah, jadi sebetulnya apa sih yang merah-merah ini? Ini adalah jaringan endometrium. Harusnya endometrium itu di sini. Ya, di sini. Kursor Ibu kelihatan ya? Kursor Ibu ya? Kelihatan ya? Kursor katanya. Harusnya ini kan endometrium nih ya. Ini endometrium. Ya, rahim endometrium. Harusnya endometrium itu ya di sini. Tetapi ternyata ada ditemukan lapisan ataupun jaringan endometrium itu berada di luar rahim gitu ya. Nah, jadi kita sebut dengan endometriosis. Jadi endometriosis merupakan gangguan ginekologi yang ditandai dengan dijumpainya jaringan menyerupai endometrium di luar kavum uteri, ya, yang menyebabkan peradangan kronik di jaringan sekitarnya dengan segala dampaknya. Jadi kalau misalnya sebetulnya sekarang ini banyak sekali kita mengenal adanya yang namanya radang atau apa nama istilahnya teh radang tehnya aduh kok jadi lupa ya, ngeheng ya Ibu seharian kerja jadi ngeheng. Radang. Jadi radang ini kan ini ya, respon tubuh, ya. Jadi em, jadi penasaran Ibu sebentar. Terus inflamasi, inflamasi, ya, inflamasi. Jadi inflamasi itu kan sebenarnya respon tubuh terhadap segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya, jadi misalnya yang harusnya di kaki itu nggak ada tulang rawan, ada tulang itu inflamasi. Responnya nyeri gitu kan ya. Kemudian kayak misalnya ini endometrius, lapisan endometrium berada di luar rahim, di luar kavum uteri. Di luar kavum uteri itu akan menyebabkan apa namanya radang, ya, radang yang akhirnya bisa nyeri gitu ya dan sakit gitu. Kemudian beberapa juga mendefinisikan endometriosis adalah suatu kelainan di mana dijumpai adanya kelenjar dan stroma endometrium di luar rongga uterus. Jadi beberapa referensi satu kata bahwasannya endometriosis ini adalah kejadian di mana lapisan endometrium berada di luar kavum uteri gitu ya. Nah, respon ini karena keberadaan dia tidak pada tempatnya ini yang akhirnya menimbulkan gejala-gejala yang tidak diharapkan ya pada seorang perempuan. 10-15% kejadiannya pada usia reproduktif tidak berkaitan langsung dengan masa nifas ya. Nggak berkaitan langsung gitu ya. Jadi bisa nggak nifas, bisa jadi ya. Patofisiologinya seperti apa untuk endometriosis ini gitu ya. Jadi teori kenapa kok bisa lapisan endometrium itu berada di luar kapum uteri, ada teori reflux height. Reflux tuh eh, apa namanya ke atas gitu ya, keluar ya, atau berbalik ke arah gitu ya. Teori reflux height, berbalik arah, harusnya kan ke bawah, height itu kan ke bawah keluarnya gitu kan ya, darah height ya. Nah, ini dia ke atas gitu ya. Dan implantasi sel endometrium berimplantasi ya, sel endometrium di dalam rongga peritoneum. Karena terjadinya teori reflux height, darah haid yang ke atas yang akhirnya dia terjadi implantasi
di dalam rongga peritoneum gitu ya. Kemudian ada juga teori coelomic metaplasia di mana akibat stimulus tertentu terutama hormon sel mesotel dapat mengubah perubahan menjadi sel endometrium ektopik. Dan saat ini sebetulnya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa menolak gitu ya, bahwasannya misalnya kenapa kok ada tumor gitu ya, kok misalnya ada CA gitu ya, terjadi gitu. Sekarang kan memang tidak bisa dijelaskan, bisa karena hormon, ketidakseimbangan hormon, bisa muncul miom gitu kan ya. Jadi kemudian sel-sel tadinya sel normal karena terjadi perdarahan terus-menerus, akhirnya sel tersebut menjadi tidak normal gitu ya. Nah, stimulus-stimulus itu yang bisa merubah sel normal menjadi tidak normal. Salah satunya karena ini, teori ini, coelomic metaplasia. Sesuatu hal yang normal, yang awalnya normal, distimulus oleh tidak normal, itu akan menjadi sel yang menjadi kalau untuk endometriosis, itu adalah endometrium ektopik. Kemudian yang ketiga, penyebaran melalui aliran darah, hematogen dan limfogen. Ada pengaruh genetik, ya. Kemudian patoimunologi, itu reaksi abnormal. Imunologi yang tidak berusaha membersihkan refleks haid dalam rongga peritoneum malah memfasilitasi terjadi endometriosis. Jadi sebetulnya tubuh kita ini sudah mengatur sebetulnya segala sesuatunya. Kamu ke bawah, kamu ke atas, kamu ke kiri, kamu ke kanan. Sebetulnya tubuh ini udah punya signalnya masing-masing. Akan tetapi ada beberapa kondisi yang kita sebut patoimunologi, di mana reaksi abnormal imunologi itu tidak berjalan dengan semestinya, sehingga harusnya tidak terjadi reflux haid, ini mengalami reflux haid gitu ya. Dan akhirnya terjadi endometriosis ini ya. Menstruasi retrograd, darah haid mengalir mundur ke arah tuba Fallopi, kemudian sel-sel endometrium masuk ke dalam rongga peritoneum, menempel di organ luar rahim, akhirnya perdarahan kronis, terbentuk adesi, kista coklat dan juga jaringan parut. Itu ya. Itu ya, kebayang ya bagaimana terjadinya endometriosis. Komplikasinya apa? Ya karena tadi terjadinya sesuatu yang tidak normal gitu kan ya di sekitar rahim, akhirnya berdampak pada infertilitas. Kenapa? Ya karena ketidakseimbangan hormon atau sesuatu hal yang harusnya bersih di sekitar kapum uteri ini nggak bersih gitu kan ya. Atau penyebab endometriosis tadi kayak hormonal itu bisa menyebabkan infertilitas. Tidak langsung akan menyebabkan infertilitas, gangguan menstruasi dan sebagainya. Ya kalau kita bicara tentang endometriosis ini kan reflux haid ya, artinya kan gangguan menstruasi gitu ya. Nah, infertilitas itu sangat sangat dekat dengan namanya istilah siklus menstruasi. Nyeri kronis pelvis ya, ini yang sering terjadi karena pengaruh rangsangan estrogen dan progesteron di tempat implantasi endometrium terjadi timbunan darah ya. Jadi kita lihat gambar tadi ya, itu ada timbunan-timbunan darah dan sel endometrium ini menyebabkan desakan, menimbulkan rasa nyeri sesuai dengan fase menstruasi. Jadi kalau endometriosis ini lagi haid, nyeri banget gitu. Makanya kadang-kadang saat ini entah itu remaja ya, dewasa gitu ya. Kalau nyeri boleh, tapi kalau nyeri sampai pingsan, sampai muntah-muntah, nah itu harus dicek apakah baik-baik saja kah gitu ya kondisi rahimnya atau bagaimana. Rasa nyeri terjadi karena vaskularisasi yang meningkat dan desquamasi struma dan sel jaringan endometrium. Jadi tidak pada tempatnya itu akan menyebabkan suatu respon tubuh nyeri. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kemudian ada isi organ. Kalau nyeri ini berdasarkan lokasi ya, ada ovarium, tuba, peritoneum, ada rektovaginal, tergantung dari lokasi ya. Jadi bisa di mana-mana, artinya di luar kafum uteri. Adanya nempelnya jaringan endometrium di luar kapum uteri. Di mana-mana bisa di ovarium, di sumbat, peritoneum, di rektovaginal gitu kan ya. Ya tentunya ada minimal, ada seringan, sedang, ada berat, ada yang sedikit, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat klasifikasinya. Jadi macam-macam. Sehingga kalau kita melihat dari derajat ini tentunya akan berhubungan dengan tingkat nyeri akhirnya ya. Semakin banyak tentunya akan menyebabkan perdesekan yang lebih banyak, lebih besar, yang akhirnya nyeri pun juga akan lebih hebat. Manifestasi atau gejala tandanya yaitu nyeri hebat tadi ini ya, nyeri haid hebat, dysmenorrhea hebat. Reaksi peradangan akibat sekresi sitokin dalam rongga peritoneum, kemudian perdarahan lokal, dan infiltrasi endometriosis saraf pada rongga panggul. Nyeri haid hebat. Kemudian nyeri dispareunia ya,
Ini di sekitar Kapum Doglasi. Bayang ya Kapum Doglasi ya. Jadi rahim. Ada yang tahu Kapum Doglasi? Eh, Anatomi. Ya, jadi rahim di rahim rahim dan saluran anus ya. Itu ya, di daerah peritoneum ya. Itu ada Kapum Doglasi, ligamentum sacrouterin. Ligamentum di sekitar rahim itu ada ligamentum yang menahan apa namanya? Uterus ya, yang menahan rahim ya. Eh, Kemudian ada muncul di daerah panggul, itu kan daerah panggul ya. Adanya lapisan endometrium atau endometriosis yang nempel di daerah capum douglasii dan ligamentum itu di daerah sekitar panggul ya. Jadi ketika apa namanya terjadi perlengketan maka akan terjadi dispareunia ya, nyeri yang hebat gitu ya. Kemudian infertilitas, ini terjadi gangguan pada lingkungan rahim sehingga perlengketan sel telur yang sudah dibuahi pada rahim jadi terganggu. Ini juga penyebabnya. Mengapa infertilitas? Selain tadi hormon ya, dan juga harusnya sel telur itu kan dari ovarium ke tuba gitu kan ya. Itu kemudian eh, kalau ada hambatan ya tidak akan terjadi pembuahan. Flek atau perdarahan tidak teratur, nodul nyeri pada pemeriksaan pelvis. Pemeriksaan bisa USG, ya ada MRI, kemudian ada pemeriksaan serum CA125 untuk melihat apakah ada tumor dan pemeriksaan ini lebih kepada sering digunakan kanker ovarium, tapi juga bisa mendeteksi ada bedah laparoskopi dan pemeriksaan patologi anatomi. Prinsip pengelolaan terapi hormonal, ya ada kontrasepsi kombinasi, agonis GnRH, ada analgesik, kemudian laparoskopi bila parah atau tidak respon terapi dan bahkan bisa histerektomi kalau misalnya parah banget. Gitu. Tapi ini pun banyak pertimbangan ya, misalnya usia, paritas, itu menjadi pertimbangan untuk dilakukan histerektomi. Begitu ya untuk endometriosis. Ada pertanyaan sampai sini ada untuk endometriosis? Silakan.
Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada ini ya, infeksi nifas ya. Apakah itu infeksi? Infeksi nifas ini adalah infeksi yang terjadi dalam masa nifas ya, 6 minggu setelah persalinan. Biasanya penyebab utamanya adalah morbiditas dan mortalitas ibu. Bisa karena persalinan lama, tindakan obstetri, kemudian hygiene yang buruk ya, itu bisa menyebabkan infeksi nifas. Infeksi nifas ini kita ada dua bahasan yaitu endometriosis purpuralis dan infeksi apa? eh, ya, endometri endometritis purpuralis ya. Kita lihat di sini. Jadi daerah endometrium itu mengalami ini ya, infeksi ya. Nih, ya. Dan ini terjadi pada masa nifas ya, 6 minggu postpartum gitu ya. 6 minggu postpartum. eh enggak di sini teh. Eh, Kemudian endometriosis purpuralis ini eh, jadi infeksi rahim yang terjadi setelah melahirkan. Merupakan infeksi paling umum pada masa nifas dan sering terjadi pada wanita yang menjalani persalinan pervaginam yang lama, intervensi atau operasi sesar. Oleh karena itu, untuk mencegah infeksi ini, ya saat ini di beberapa rumah sakit, puskesmas ataupun TPMB harus wajib mengenal yang namanya PPI, pengenalan pencegahan infeksi, karena memang dampaknya ini nggak main-main ketika terjadi infeksi pada apalagi udah terjadi infeksi dari daerah rahim gitu ya. Insidensinya sekitar 1-3% kalau normal ya. Kalau dengan tindakan ataupun seksio itu 13-90% tanpa profilaksis antibiotik. Jadi kalau nggak ada antibiotik maka kemungkinan besar untuk infeksi itu lebih besar ya. Jadi kalau patofisiologinya jadi tergantung jadi dari jenis persalinan, apakah pervaginam, sesar ya, dengan luka uterus, bakteri masuk. Kuncinya di sini bakteri masuk ini. Kalau nggak ada bakteri masuk mah nggak apa-apa. Tapi kalau ketika ada kemungkinan bakteri masuk, ya namanya bakteri pasti ada kemungkinan 1% bisa masuk gitu untuk normal gitu ya. Dengan tindakan dengan juga pembedahan ya, pembedahan ataupun ada jaringan yang robek itu kan bisa pintu masuknya bakteri sebetulnya. Oleh karena itu sejauh mana petugas kesehatan itu mampu mengoptimalkan PPI itu akan menurunkan kejadian infeksi.
Kemudian ketika bakteri itu masuk, misalnya bakteri masuk, maka akan terjadi reaksi inflamasi, reaksi radang, akhirnya pembengkakan, nyeri dan demam, menyebar ke myometrium, parametrium, dan akhirnya bisa ke abses pelvis atau lanjut ke sepsis. Ini ya komplikasinya sepsis, ya bisa abses pelvis, ada peritonitis, radang pada peritoneum, shock septic, shock kita mengenal sering shock hypovolemik ya. Ini juga ada shock septic, shock yang akibat dari adanya infeksi, kemudian disfungsi organ dan infertilitas jangka panjang. Kenapa infeksi jangka panjang? Karena memang apa namanya respon infeksi itu misalnya di daerah tingkat rendah ya, daerah perineum. Kalau tidak ditanggulangi dengan baik, dia akan naik ke atas ya, ke serviks, ke rahim, rahim, ke tuba, ya. Infeksi itu bisa sampai ke ovarium. Nah, ketika ketika terjadi di sana ya maka akan terganggu lah yang namanya apa namanya folikulogenesis, akan terganggu proses perjalanan antara dari ovarium ke rahim gitu ya. Infeksi juga kalau tidak ditangani dengan baik akan terjadi perlengketan. Kalau misalnya perlengketan daerah tuba ya otomatis tidak akan keluar, tidak akan berjalan dari ovarium menuju ke rahim. Klasifikasinya bisa ringan. Jadi kalau ringan itu hanya terbatas pada endometrium. Kalau sedang itu menyebar ke myometrium lebih dalam. Kalau berat itu sampai ke parametrium dan organ sekitar. Jadi tingkat derajat klasifikasi daripada infeksi ini endometrium makin menjalar ke dalam bagian dalam metrium, myometrium, parametrium dan bahkan sampai ke organ sekitar. Patogenesisnya terjadi kolonisasi bakteri pada endometrium setelah plasenta dilepaskan akan makanya harus betul-betul menjaga kebersihan ya. Bakteri yang umum itu ada misalnya Staphylococcus, ada E. coli, anaerob, bakteri vaginal normal, ya. Jadi banyak jalan bakteri itu bisa masuk gitu ya. Nah, oleh karena itu kita meminimalkan dengan kebersihan yang memang harus steril ya steril, yang harus bersih gitu ya. Dan antibiotik memang untuk mencegah jangan sampai terjadi ketika ada perlukaan maka kita berikan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi ini. Manifestasi kliniknya biasanya untuk apa namanya infeksi ini dengan gejala demam lebih 38 cm, lebih 38 derajat Celcius. Ini udah kemana-mana ini. Jam 5 lebih ngejar ibu, ngejar bos juga. Demam 38 derajat Celcius dalam 24 sampai 72 jam pasca melahirkan. Kemudian nyeri abdomen bawah, lochia berbau, rahim tidak mengalami involusi, jadi nggak mengecil gitu ya. Leukositosis, hipotensi, takikardi, takipnu, penurunan kesadaran. Nah, ini udah mulai mengarah kepada shock septic gitu ya. Tapi biasanya kalau gejala-gejala awal itu ya demam tinggi 3 hari. Kemudian kalau karena ini infeksi nifas yaitu daerah endometrium ya, maka ya pasti nyeri bagian bawah gitu ya. Ya infeksi nifas pasti lokia berbau. Akibat dari infeksi tersebut maka involusi uterus terganggu. Kembalinya fungsi tidak berjalan dengan baik. Kemudian ada leukosit, tandanya infeksi itu kita dari leukosit ya. Makin tinggi leukosit maka itu berarti infeksinya makin besar gitu ya, leukositosis ya. Kemudian hipotensi ya, ini udah mulai ke arah shock ya. Kemudian fungsi pengelolaan sebetulnya untuk infeksi ini kita memberikan antibiotik spektrum luas, itu seperti clindamycin, gentamicin gitu ya. Untuk nyerinya kita berikan analgesik, observasi ketat, suhu nadi, nyeri tekan uterus. Ya kalau misalnya ada abses ya perlu drainase atau pembuat ada saluran gitu ya untuk mengeluarkan abses dari organ ataupun rongga yang mengalami infeksi. Itu ya. Jadi untuk apa namanya endometritis puerperalis gitu ya. Sedangkan untuk yang sepsis puerperalis ya, kalau tadi endometrium, kalau ini kalau ini dia sepsis daerah purpuralis, daerah bawah ya, daerah kalau tadi endometrium kali ini puerperalis. Nah, kalau untuk infeksi puerperalis ini daerah genital ya.
Di kalau tadi daerah endometrium, kalau interperalis ini daerah genital yang terjadi setelah persalinan. Biasanya bisa karena ketuban pecah, persalinan hingga 42 hari. Jadi tadi sama sebetulnya masuknya bakteri ke dalam tubuh ya, melalui tadi luka ya, jalan lahir yang apa namanya alat-alat, bisa jadi alat-alat kan, apa pintu masuknya gitu ya. Kemudian menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan berbagai gejala dan komplikasi yang serius. Kemudian penyebab utama di negara berkembang dapat terjadi setelah 42 hari setelah persalinan, ya. Dapat terjadi dalam 42 hari setelah persalinan. Bahkan jadi artinya eh, apa namanya infeksi ini tidak gujuk-gujuk muncul, atau mungkin misalnya nih persalinan kita normal, alat-alat semua bagus bersih gitu ya, nggak ada tuh kemungkinan masuknya gitu ya, berkembangnya gitu ya bakteri dalam tubuh. Tapi pada saat personal hygiene ketika pulang ke rumah kan masih luka tuh ya, daerah perineum misalnya gitu ya, masih luka, perawatannya nggak bagus gitu kan ya, nggak pernah dibersihkan gitu ya, darah nifas itu nggak dibersihkan, nah itu akan menyebabkan sumber infeksi gitu. Dan sehingga dikatakan di sini infeksi perperalis itu bisa bisa saja terjadi 42 hari pasca persalinan. Komplikasinya shock septik, gagal multi organ, dan bahkan kematian untuk infeksi ini ya. Derajatnya ada sepsis, ada severe sepsis, ada shock septik. Biasanya kalau sumber infeksinya uterus itu yang paling umum ya. Saluran kemih, luka operasi. Patogenesnya seperti apa? Biasanya dia infeksi awal dulu ya. Jadi ada infeksi dulu, misalnya kayak jalan lahir gitu ya. Ada masuknya bakteri, dia infeksi. Kemudian ada respon inflamasi, respon radang sistemik. Kemudian disfungsi organ akibat endotoksin bakteri. Ya, kemudian terburuk oleh keterlambatan diagnosis atau pengobatan. Misalnya, wah kamu mah demam, demam mah karena kurang istirahat. Nyeri, oh ya mah biasa, nyeri mah gitu ya. Karena proses involusi uterus, padahal ada infeksi gitu ya. Jadi keterlambatan diagnosis ataupun pengobatan karena tadi dianggap oh biasa-biasa. Oh karena panas, oh karena bendungan ASI ya gitu ya. Jadi betul-betul harus memastikan ketika bukan infeksi, pastikan memang pada masa persalinan, personal hygiene gitu ya, itu memang betul-betul diperhatikan. Bisa ada jaminan bahwasannya memang itu bukan karena infeksi, atau mungkin hanya karena dari eh, hal lain. Oleh karena itu memang betul-betul tanda gejala harus diperhatikan, eh, apa nama apa tanda manifestasi klinik harus betul diperhatikan, nyeri-nyerinya harus nyerinya di mana, seperti apa nyerinya, berapa hari demamnya, itu menjadi suatu tolak ukur kita untuk menetapkan apakah infeksi atau bukan. Ini ya, demam tinggi sama seperti tadi ya. Kemudian takikardi, hipotensi, napas cepat ya, kelelahan, malaise, menggigil. Ini apa nih Pak Uki ya? Demam tinggi, takikardi, hipotensi, napas cepat, kelelahan, malaise, menggigil. Bisa kali ya Pak ya, saya ini ya Pak ya. Saya dan prinsip pengelolaan itu ada antibiotik ya, resusitasi cairan, oksigenasi, ICU bila perlu, evakuasi sisa produk konsumsi keadaan. Karena tadi ya sumber infeksi itu bukan hanya tadi dari masuknya gitu kan ya, masuknya
dari luar gitu ya, tetapi juga bisa karena dari proses evakuasi sisa produk konsumsi ya. Bagaimana pencegahan infeksi? Tentunya kebersihan persalinan, antibiotik profilaksis pada tindakan obstetri, deteksi dini dan pengobatan segera. Oke, terima kasih. Itu 3 materi yang Ibu sampaikan. Mangga, ada pertanyaan? 3 kasus endometriosis, ya, endometriosis, endometritis, sepsis properalis. Mangga. Ini ketiduran atau gimana ini? Kok nggak ada suara? Nggak ketiduran kan? Bisa ketiduran. Silakan, ada yang mau sharing informasi? Cukup jelas kah? Cukup jelas ya? Bisa ya membedakan endometriosis. Jadi kalau orang tanya apa itu endometriosis, sudah tahu secara menjelaskannya ya. Kemudian infeksi nifas banyak, tapi saat pertemuan sekarang kita hanya membahas 2, endometritis dan sepsis properalis ya. Baik, kalau tidak ada mungkin cukup ya dari Ibu. Bisa dibaca-baca lagi, dipelajari lagi ya, untuk lebih memperkuat pemahaman ataupun pengetahuan terkait dengan 3 kasus hari ini, yaitu endometriosis, endometriosis, endometritis, nah, ya, endometriosis, endometritis dan sepsis properalis. Ya, cukup? Izin, Cukup ya? Ya, baik. Cukup? Atau ada pertanyaan? cukup Ibu. Baik, kalau cukup, baiklah. Dengan demikian kita akhiri sekian sore ini ya, materi hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima